Dan untuk memantau bagaimana perkembangan terkini terkait nasib warga negara Indonesia yang sempat disandera oleh kelompok Hutsi, saat ini sudah ada Duta Besar Indonesia untuk Oman dan Yaman, Bapak Muhammad Irzan Johan. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat sore Iqbal, selamat sore juga para pendengar, para penonton CNN. Baik, Pak Dubes, ini bagaimana perkembangan terkini soal pemulangan WNI yang disandera oleh kelompok Hutsi? Pada umumnya saya mau mengatakan bahwa tersandra dalam kondisi baik dan normal, namun demikian masih dalam konteks kita bernegosiasi untuk bisa melepaskannya. Tapi dengan kondisinya sendiri cukup baik berarti ya Pak ya. Jadi belum diketahui kapan akan diterbangkan ke Indonesia? Belum sampai karena masih terus berjalan, dan kami juga yang berketepatan wilayahnya di wilayah kami di Yaman, karena saya juga sebagai duta besar di Yaman, itu juga sudah berkomunikasi dari semua jalur yang bisa kita tempuh, baik jalur resmi maupun jalur yang lainnya. Tapi sejauh ini mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya untuk negosiasi terhadap militan ataupun kelompok Hutsi ini. Apakah cukup berjalan dengan baik atau justru semakin alot dengan adanya aksi-aksi yang justru terus dilakukan. Baik itu dari koalisi dari Arab Saudi, di mana beberapa waktu lalu saya sempat mendengarkan bahwa sudah ada serangan dari Arab Saudi terhadap markas dari Hutsi ini, di mana ada 6 orang yang dilaporkan tewas. Benar, sebenarnya sebetulnya pada saat-saat awal pihak Hutsi itu juga mengatakan pada kami bahwa sebetulnya Indonesia bukanlah menjadi target, ABK itu juga bukan menjadi target mereka. Karena apa? Mereka juga ABK itu hanya bekerja di satu kapal yang kebetulan kapal milik Uni Emirat Arab. Dan di dalam ABK itu sendiri tidak ada warga negara Uni Emirat Arab. Jadi dia targetnya adalah kapal, bukan targetnya adalah ABK. Namun demikian karena berbagai pemberitaan yang begitu besar dan tekanan, bahkan Uni Emirat Arab mengeluarkan satu kecaman, dia akan bertahan akhirnya. Bisa bernegosiasi ulang kepada pelepasan daripada 11 ABK, satu diantaranya adalah ABK dari Indonesia. Oke, Pak Dubes mungkin bisa menjelaskan kembali soal kronologinya ini seperti apa? Karena disebutkan bahwa kapal Rawabi ini mengangkut senjata dan bukan peralatan medis atau mengangkut bahan pembangunan rumah sakit. Apa betul itu, Pak? Ya begini, bermula daripada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 20.30, kapal Rawabi telah ditahan atau dibajak oleh kelompok yang diduga Houthi itu ya. Pembajakan itu tersebut terjadi di dekat pelabuhan Hudaidah, Yaman, posisi dekat pelabuhan Salef ya, Yaman. Dan memang diduga dan sudah banyak dirilis juga gambarnya, mereka bukan saja membawa peralatan medis tapi peralatan militer yang diangkut dari Pulau Sukorta. Demikian. Jadi itu benar. Berarti karena benar memang ya, Pak? ada foto-fotonya dan sebagainya juga sudah dirilis demikian. Namun demikian pihak Uni Emirat Arab yang memiliki kapal itu belum mengeluarkan pernyataan waktu itu. Oke, jadi tapi dari status dari WNI kita ini sebenarnya hanya sebagai ABK atau juga menjadi bagian dari militer yang mungkin saja bisa diklaim oleh Arab Saudi begitu, Pak? Bukan. Jadi ABK kita yang berinisial SHP ini hanya sebagai ABK wakil daripada pimpinan kapal ya. Pimpinan kapal dari Fernando dari Filipina, warga negara Filipina, 7 lainnya dari India, 1 dari Myanmar, 1 dari Ethiopia. Dan itu mereka bekerja, dan lagi pula ini ABK kami itu bekerja baru saja menaik kapal dari Uni Emirat Arab. Demikian. Jadi dia tidak bagian daripada pemangkut militer dan sebagainya. Dia tidak tahu menau dan sebagainya. Berarti benar-benar hanya sebagai anak buah kapal begitu ya Pak ya. Tapi ini berbicara soal lokasi yang dilintasi oleh kapal itu sendiri. Sebenarnya lokasi ini cukup aman begitu dilintasi atau justru memang sebenarnya sudah ada peringatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah Indonesia ataupun pemerintah pihak Yaman dan lain sebagainya bahwa ini daerah yang cukup rawan begitu sehingga tidak boleh dilewati? Ya kalau dari perjalanannya dari Skorta menuju Jazan itu memang melalui satu selat
itu memang daerah pihak Houthi yang diklaim oleh Houthi, sehingga mereka merasa mereka masuk ke wilayahnya, ya, dan mereka berpatroli dan mereka membuka kapal itu, ternyata isi barangnya dari isi barang-barang militer, bukan barang-barang daripada alat-alat rumah sakit. Bisa dilihat dari beberapa foto-foto yang dirilis oleh beberapa surat kabar. Sebab itu mereka menangkapnya dan membawa ke dermaga untuk diperiksa. Oke. Demikian seluruh ABK-nya juga sudah tidak di kapal, sudah dipindahkan ke tempat yang aman yang tidak disebutkan oleh pihak Houthi sendiri. Berarti saat ini masih di tangan pihak Houthi sendiri ya Pak ya? Belum diserahkan ke pihak pemerintah dari Yaman ataupun dari pihak yang netral begitu Pak? Belum, sama sekali belum. Karena memang tim negosiasi itu sudah berjalan, namun demikian diributkan oleh pihak Uni Emirat Arab sendiri yang menggembar-gemborkan sampai ke tingkat PBB. Akhirnya dia juga agak jadi bertahan. Tadinya kami juga berupaya ingin melepas ABK kami itu secara terpisah ya dari ABK lainnya. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya ABK itu akan kembali secepat mungkin melalui jalur-jalur yang kami punyai dan jalur-jalur resmi yang juga kami jalankan. Kalau sejauh ini informasi terakhir yang didapatkan oleh Pak Dubes sendiri, sebenarnya apa yang membuat mereka masih tertahan begitu di hotel sehingga tidak bisa dipulangkan langsung ke Indonesia? Apakah ini berkaitan dengan mungkin ada permintaan tebusan di akhir-akhir atau justru tidak nih Pak? Betul, permintaan tebusan sama sekali tidak ada, karena memang tidak masuk ke ranah politik tadinya, tapi dipolitisir oleh pihak Uni Emirat Arab dengan dinaikkan kepada PBB sehingga dia tertekan, sehingga dia sampai sekarang dia belum mengeluarkan. Tim negosiasi bilang ada satu permintaan lagi, tapi belum bisa dikatakan demikian, tapi tidak uang atau apa, karena terpisah dengan kapal. Oke, nah kembali lagi bercerita soal penyerangan yang dilakukan oleh pihak Arab Saudi ke kawasan tempat permukiman ataupun markas dari kelompok Houthi. Ini sebenarnya bagaimana kondisi di Yaman sendiri Pak? Apakah cukup baik atau justru cukup mencekam? Saya kebetulan setahun 2 kali ke sana. Saya sudah tahun yang kedua kali ke sana. Untuk wilayah di selatan itu cukup, di wilayah Hadramaut itu aman. Hanya di wilayah Sanaa dan Aden saja yang bertikai. Karena mereka itu kan sesama orang Yaman sendiri ya. Houthi dan pihak perusahaan negara Yaman yang sah. Namun demikian kalau kita katakan itu aman tidak, di pihak Hadramaut, di wilayah Hadramaut itu 1.170 lebih Indonesia di sana yang menuntut ilmu dan mondok di wilayah Hadramaut dan Tarim dan Seyun. Berarti kondisi WNI yang ada di sana cukup baik begitu Pak, bisa dipantau? Sampai hari ini, sampai detik ini kami tetap terus memantau karena kami memiliki satgas yang berada di Tarim yang terdiri dari para mahasiswa, masih alhamdulillah aman. Demikian kalau ke Sanaa itu juga sudah tinggal 1-2 warga negara kita yang di sana, tapi juga bukan sebagai yang pelajar, tapi bagi pelajar berada di Provinsi Hadramaut dan kondisi aman, alhamdulillah. Berarti belum ada informasi terkini terkait dengan akan dilakukan pemulangan terhadap WNI, tapi justru masih tetap bertahan ya Pak ya, melihat kondisinya memang juga cukup aman di beberapa titik, begitu Pak? Dan Anda perlu ketahui juga bahwa Yaman ini merasa saudara bagi Indonesia. Dan mereka memperlakukan beda, walaupun dia pihak Houthi atau pihak Yaman sendiri memperlakukan beda bagi warga negara Indonesia, karena mereka merasa banyak betul, hampir 8 juta penduduk yang keturunan dari Hadramaut itu ada di Indonesia, sehingga mereka merasa bersaudara. Kalau misalnya saya datang ke sana itu seperti di negara kita saja, dia senang sekali dengan Indonesia. Jadi saya yakin dan percaya kelak satu saat ini akan dipulangkan ABK kita. Oke. Tidak diikutkan dengan polisi. Oke, Pak Dubes, kembali lagi soal WNI yang saat ini masih tersandera begitu oleh pihak Houthi sendiri. Ini sebenarnya kalau melihat dari statusnya, karena pihak Houthi sendiri mengatakan bahwa WNI ini masuk dalam
di kapal militer begitu bisa kita katakan. Apakah ini artinya bahwa dia dalam tahanan militer atau justru dalam tahanan seperti biasa begitu, walaupun di dalam hotel itu sendiri? Dia bukan masuk di kapal militer, itu kapal angkut barang, kebetulan mengangkut barang-barang militer. Kapal itu kapal berbendera Uni Emirat Arab dan kapal umum, kapal kargo biasa, tapi mengangkut barang-barang militer yang disinyalir barang militer. Tapi menurut keterangan dari Uni Emirat Arab sendiri bahwa itu barang bukan barang militer, barang-barang alat-alat kesehatan dari Skorta yang akan dibawa ke Jizan ya, daerah Jizan. Berarti tidak tapi bisa ada beberapa kalau kita lihat ada dalam bentuk seperti radar itu dan juga ada kendaraan lapis baja di situ. Berarti, tapi kalau ABK-nya tidak tahu menau karena ABK bekerja di kapal kargo yang berbendera Uni Emirat Arab. Berarti tidak bisa dipastikan sampai sekarang kapan pastinya akan dipulangkan ya Pak, ya, mengingat masih terus melakukan negosiasi terhadap kelompok Houthi ini ya. Ya, karena kondisi makin kisruh, apalagi juga dengan kecaman dari beberapa negara-negara GCC sendiri kepada Houthi yang melakukan serangan itu, ini akan menjadi panjang. Ya, tidak bisa disebut waktu pendek, tapi akan menjadi panjang. Namun kami tetap sekuat tenaga berupaya untuk bisa mengeluarkan secepatnya warga negara Indonesia yang ABK, salah satu ABK di kapal tersebut. Baik, Pak Muhammad Irzan Johan, Duta Besar Indonesia untuk Oman dan Yaman, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kami terus menunggu bagaimana kondisi terkini kapan akan dipulangkan WNI ini. Terima kasih Bapak sekali lagi, selamat malam Pak. Terima kasih, selamat malam.